Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar yang sedang menonton video ini? Semoga kalian sehat selalu. Tujuan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang untuk memenuhi nilai tugas dari teknologi mekanik, kita akan menjelaskan apa itu yang dinamakan mesin punch atau mesin pemukul yang dirangkai dalam sebuah makalah dan akan dijelaskan secara detail. Simak penjelasan dari video berikut ini. Yang pertama, kita akan memasuki bab 1, yaitu bab pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Yehezkiel Grafin Walanda. Silahkan. Latar belakang. Alat ukur untuk peminjaman peralatan di bengkel. Dibutuhkan sebuah alat yang layak dan menjamin untuk dijadikan bukti untuk peminjaman peralatan bengkel berupa koin. Koin yang digunakan berbahan material aluminium alloy 10-60 dengan tebal 2 mm karena bahan tersebut tidak getas, ringan serta mudah dibentuk dan tidak berkarat. Bentuk koin yang dipilih seperti opal. Hal ini agar mudah digunakan dan menghindari sisi tajam serta tidak mudah ditiru. Pembuatan koin dibutuhkan sebab sebuah alat bantu untuk membuat produk yang menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama dan dalam jumlah yang banyak. Maka diperlukan alat bantu atau cetakan yang bisa dikenal dengan sebutan perkakas tekan press tool dalam bidang teknik mesin dan industri. Press tool adalah salah satu peralatan yang dapat digunakan untuk membentuk dan memotong plat aluminium dengan cara penekanan bagian atas dari alat ini didukung oleh plat atas sebagai alat pemegang dan pengarah dari punch, sedangkan bagian bawah terdiri dari plat bawah dan dies sebagai pendukung dan pengarah benda kerja. Proses kerja ini berdasarkan gaya tekan yang diteruskan oleh punch untuk memotong atau membentuk benda kerja sesuai dengan geometris dan ukuran yang diinginkan. Peralatan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk output yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Proses tool atau perkakas tekan adalah perkakas yang dirancang untuk melakukan sejumlah operasi pemotong atau pembentukan. Dalam beberapa stasiun kerja, pada setiap langkah penekanan menghasilkan beberapa jenis pengerjaan yang berupa proses pemotongan atau pembentukan yang berbeda. Pembuatan koin menggunakan metode piercing dan blanking. Rumusan masalah, apa itu mesin punch? Bagaimana cara kerjanya? Fungsi mesin punch? Tujuan masalah. Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengertian mesin punch, untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada mesin punch, dan untuk mengetahui fungsi mesin punch. Nah, itulah penjelasan dari pendahuluan bab 1 yang telah dijelaskan oleh Yehezkiel Grafin Walanda. Terima kasih. Sekarang kita memasuki bab kedua, yaitu bab pembahasan yang akan dijelaskan oleh Azmi Rahman Maulid. Silahkan. Pengertian mesin punch. Mesin punch adalah salah satu mesin yang digunakan untuk mengurangi volume benda kerja atau plat yang tidak menghasilkan serpihan atau sisa benda kerja. Biasanya digunakan untuk membuat benda kerja atau plat secara massal dalam bentuk yang sama dan dikerjakan secara beruntun. Ada pula mesin yang digunakan untuk membuat benda kerja tunggal, biasa dioperasikan dengan cara manual maupun hidrolik. Mesin punch yang digerakkan dengan cara manual biasanya menggunakan sistem ulir agar tenaga yang dikeluarkan saat melakukan penyoplosan tidak begitu besar. Ulir yang digunakan adalah ulir persegi karena ulir persegi mempunyai kekuatan yang besar. Mesin penceplos atau punch secara prinsip terdiri dari dua bagian utama, yaitu punch dan dies. Punch merupakan bagian yang mendorong benda kerja dengan bentuk tertentu, sedangkan dies adalah bagian bentuk berupa lubang dengan bentuk yang sama dengan punch yang digunakan.
Punching tool adalah alat bantu yang dibuat dengan tujuan khusus seperti memotong dan membuat plat-plat logam dengan menggunakan punch sebagai alat penekan. Alat bantu yang dibuat adalah sebuah punching tool, di mana alat tersebut berfungsi untuk memotong, cutting, dan membentuk foaming yang merupakan proses-proses terjadi pada punch tool. Pertimbangan penggunaan punch tool sebagai berikut. A. Untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak massal. B. Menjamin keseragaman bentuk dan ukuran produk agar tetap sama. Operator mengerjakan tidak harus orang yang berpengalaman. Meminimalisir kegagalan produk hanya memerlukan satu jenis mesin saja, yaitu mesin punching. Penghematan biaya operasional yang terlibat, produktivitas dan efisiensi tinggi. Jenis-jenis punching tool. Secara garis besar, sebuah punching tool dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cutting tool dan foaming tool. Cutting tool adalah operasi pemotongan. Pada setiap pemotongan benda kerja akan selalu tampak adanya kesamaan prinsip yang harus dicermati bersama. Pada pengerjaan pemotongan kawat, batangan baja profit, ataupun sheet metal, pasti terdapat sepasang gaya yang digunakan untuk memotongnya. Besar gaya itu bekerja secara bersama-sama, berlawan arah dengan jarak yang relatif kecil. Karena gayanya berlawan arah dan berjarak kecil, maka gaya commit to tersebut disebut dengan gaya geser, dan material yang dipotong untuk membentuk sebuah area yang disebut dengan daerah pergeseran. Pada kenyataannya, di lapangan, gaya-gaya ini akan diberikan oleh sisi potong yang tajam dari alat potong bagian atas dan bagian bawah alat potong yang lain. Sedangkan jarak antara dua gaya tersebut adalah clearance yang harus ditentukan. Untuk perkakas punching tool, maka gaya-gaya tersebut diberikan oleh sisi yang tajam. Dan apabila tegangan geser melebihi besarnya kekuatan geser dari material atau batas gesernya, maka terjadilah pemotongan tersebut. Untuk proses pemotongan pada cutting tool dilakukan oleh punch dan disc. Salah satu dari alat potong tersebut diam, yang lainnya bergerak searah dan tegak lurus dengan alat potong lainnya. Pada tool yang dibuat, jenis pemotongan digunakan yaitu proses blanking. Pemotongan terjadi pada saat sisi potong bagian dalam punch menekan material hingga tembus ke sisi potong lainnya disc. Punch mulai menekan material, tetapi dalam tahap ini material ditekan di bawah batas elastisitas dari material itu sendiri. Penetralisi lebih lanjut memberikan tekanan yang dapat melebihi batas elastis dari material yang ditekan. Deformasi permanen dapat berbentuk apabila punch ditarik radius dan deformasi dari material mulai terbentuk. Proses penetralisasinya selesai dan batas kekuatan tariknya kurang lebih sudah tercapai. Cara kerja mesin punch. Prinsip kerja mesin punch hampir sama dengan mesin pemotong plat atau gunting. Mesin menggunakan gaya geser digunakan untuk menyayat benda kerja hingga terpotong. Hanya saja mesin punch mata potong yang digunakan tidak berupa pisau, melainkan punch atas dan disc bawah digunakan untuk memotong benda kerja. Sekarang kita memasuki bab 3, yaitu penutupan, yang akan dijelaskan oleh Rian Septiano. Silahkan Rian. Kesimpulan, parameter proses punching sama seperti proses pemotongan lembaran lainnya. Proses punching memiliki parameter yang perlu diperhatikan. Parameter tersebut antara lain gaya pemotongan, kelonggaran dimensi linear antara punch dan G seperti diameter, kelonggaran sudut di sudut potong pada punch atau di kelebihan punching mirip dengan proses blanking. Berikut beberapa keunggulan proses punching. Proses cepat, limbah dapat digunakan kembali atau didaur ulang tergantung jenis materialnya. Murah dan efektif untuk volume produksi yang sedang hingga besar, dapat menghasilkan bentuk lubang yang sama secara bersamaan. Kekurangan punching mirip dengan proses blanking. Berikut beberapa kelemahan proses punching. Harga perlengkapan mesin mahal. Perlu proses finishing untuk menghilangkan bagian tepi yang runcing. Aplikasi punching biasanya digunakan pada industri otomotif, pesawat terbang, elektronik, dan lain-lain. Nah, itulah merupakan penjelasan mengenai makalah punching atau mesin pemukul. Itulah video penjelasan mengenai mesin punch atau pemukul. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Beri like apabila kalian suka dengan video ini dan berilah dislike apabila kalian tidak suka dengan video ini. Semoga apa yang kalian lihat dari video ini bisa bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.